Jiwa Nusantara menjadikan Borobudur wisata religi dalam sejarah peradaban dunia, sekaligus monumen yang mengisahkan sabda kehidupan mencapai pencerahan. Candi Borobudur bagi saya adalah sebuah monumen hidup yang tak ternilai harganya dan memiliki orisinalitas yang tidak ada yang bisa membandingi, karena ini betul-betul sentuhan awal sampai sentuhan akhir itu masih terjaga orisinalitasnya. Satu-satunya candi umat Buddha yang besar di Indonesia, bahkan juga di dunia, dan sudah diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO pada 1991. Tentu saja ini adalah suatu yang harus kita pelihara, kita lestarikan, dan kita kembangkan, kita manfaatkan keberadaannya untuk fungsi-fungsi, baik untuk fungsi sosial, fungsi ekonomi, maupun juga fungsi sebagai pusat pergaulan dunia. Dan kita harapkan keberadaan dari Candi Borobudur ini betul-betul jadi magnet, khususnya bagi para umat Buddha yang ingin melakukan kunjungan ke Indonesia untuk melakukan wisata religi. Pendelegasian yang diberikan oleh Bapak Presiden itu melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Keberadaan dari Candi Borobudur itu sendiri, yaitu berada di Provinsi Jawa Tengah, dan tugas dari Kemenko PMK bagaimana mengkoordinasikan semua pihak-pihak yang terkait itu, kemudian mengorkestrasi agar terjadi penanganan yang harmonis, tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting, kita terus betul-betul menjaga, mengendalikan proses-proses upaya untuk memajukan, melestarikan dan mengembangkan dari Candi Borobudur ini, baik untuk kepentingan wisata, kepentingan untuk peribadatan, karena bagaimanapun kita berharap keberadaan Candi Borobudur juga akan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai pusat peribadatan bagi umat Buddha, baik untuk umat Buddha Indonesia maupun umat Buddha dunia. Pemanfaatan Candi Borobudur untuk kegiatan keagamaan atau wisata religi adalah langkah nyata pemerintah dalam merealisasikan program strategis destinasi wisata super prioritas yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Candi Borobudur secara nyata memiliki kelebihan yang luar biasa, baik dalam hal nilai spiritual, kebudayaan maupun keindahan alamnya. Pengembangan dan pemanfaatan wisata religi Borobudur secara integratif dan inklusif harus dimaknai sebagai salah satu aspek penting dalam program pelestarian candi sebagai cagar budaya, peninggalan luhur nenek moyang bangsa Indonesia yang sekaligus menjadi warisan dunia. Dalam rangka mewujudkan Candi Borobudur sebagai tempat ibadah umat Buddha Indonesia dan dunia, Borobudur sudah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan dan wisata religi umat Buddha dunia. Hal ini sudah ditunggu umat Buddha, selain untuk menunjukkan bagaimana Indonesia memiliki keragaman budaya yang luar biasa, hal ini juga menunjukkan Indonesia menghargai segala keragaman, termasuk keragaman dalam berkeyakinan. Pemanfaatan ini juga sebagai salah satu bentuk implementasi moderasi beragama dan tekad pemerintah untuk memberikan jaminan kepada umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Dengan telah ditandatanganinya nota kesepakatan, maka umat Buddha dapat menggelar dan mengikuti ritual peribadatan keagamaan di Candi Borobudur. Tidak ada candi yang melebihi kebesaran dan kemegahan Borobudur. Tidak ada candi yang melebihi eksotisme Borobudur. Umat Buddha dari seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, pasti mengharap dan bercita-cita bisa beribadah di Borobudur. Dan memang begitulah semestinya, karena Candi Borobudur ini hal utama dan yang paling utamanya adalah sebagai tempat beribadah, bukan sekedar tempat untuk melepas lelah. Maka ayo undang saudara-saudara kita umat Buddha dari seluruh penjuru dunia untuk beribadah dan melepas lelah di sini. Ya, bagi saya Borobudur ini adalah sumber pengetahuan, sumber inspirasi,
sumber kekuatan spiritual yang luar biasa. Fakta sejarah memperlihatkan misalnya bahwa Borobudur ini kan dibangun dalam periode 75 tahun. Artinya apa? Artinya mereka yang merancang Borobudur pada awalnya itu tidak pernah melihat hasil akhirnya. Mereka yang menyelesaikan tidak pernah tahu awalnya gitu. Dan itu kita bicara tentang kelanjutan ya, komitmen yang ada dalam satu masyarakat yang membangun Borobudur. Dan itu saya kira adalah sumber inspirasi yang luar biasa. Karena kadang-kadang di masa sekarang kita cenderung berpikir jangka pendek gitu ya. Apa yang bisa saya wariskan, apa yang saya bisa tinggalkan. Sementara dari Borobudur ini kita belajar gitu, mereka mau melakukan sesuatu untuk membangun katakanlah hal yang mereka nggak pernah lihat penyelesaiannya gitu, dan pasti akan diteruskan dengan keyakinan penuh bahwa akan diteruskan oleh generasi selanjutnya, dan itu buat saya adalah sumber inspirasi yang luar biasa. Nah sekarang kebijakannya itu adalah pembatasan itu kita berlakukan. Nantinya yang akan kita utamakan adalah mereka yang ingin beribadah gitu di Candi Borobudur gitu ya. Mereka bisa naik ke atas struktur, tapi itu pun tidak untuk semua orang gitu ya. Kita nanti akan duduk bersama ini di Kemenak. Kita ingin agar memang ada ruang-ruang khusus bagi mereka yang beribadah, mereka yang ingin berwisata, mereka yang ingin mendalami pengetahuan mengenai Candi Borobudur, masing-masing ada porsinya. Untuk memastikan bahwa destinasi atau sasaran menjadikan Borobudur sebagai destinasi pariwisata, maka kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada Candi Borobudur atau bangunan candi itu sendiri. Karena bangunan candi ini memang betul merupakan atraksi utama, tapi dia punya keterbatasan. Tadi ya soal daya tampung. Kawasan pelestarian Candi Borobudur itu luasnya 6.000 hektar. Ya, jadi masih banyak sekali ruang pengembangan ya untuk berbagai macam keperluan. Saya kira juga begitu untuk teman-teman yang ingin beribadah dalam jangka waktu yang lebih lama. Gitu ya, kan mereka perlu tempat tinggal, mereka perlu ruang untuk melakukan banyak hal, meditasi dan untuk kepentingan yang lain yang mungkin tidak semuanya harus dilakukan di dalam Taman Borobudur. Itu bisa dilakukan di area sekeliling Borobudur. Candi Borobudur adalah bangunan suci karena lambang-lambang dan ajaran kesucian tertuang pada Candi Agung Borobudur. Borobudur menyampaikan pesan perjuangan spiritual umat manusia dari samsara, dari penderitaan menuju kebebasan tertinggi atau pencerahan sempurna. Dan Borobudur bertahan lebih dari 1.200 tahun. Borobudur adalah Chaitya atau Chaitya dan juga mandala 3 dimensi yang pasti dibangun untuk kelengkapan, untuk sarana puja bakti atau ibadah bagi keagamaan pada masa Sailendra. Sangat terpuji apabila Borobudur terbuka tidak hanya bagi umat Buddha, tetapi bagi semua orang. Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Agama dan para menteri terkait memberikan izin kepada umat Buddha Indonesia dan juga umat Buddha dunia untuk datang ke Borobudur, melakukan puja, melakukan ibadah. Borobudur dibangun dengan landasan filosofi, keyakinan, keagamaan yang sangat kuat. Ada kisah yang sangat menarik. Beberapa biku dan umat, mereka adalah umat biasa dan para biku yang sudah sangat sepuh usianya. Mereka bercerita kepada kami. Setiap pagi mereka bersembahyang, melakukan puja dan meditasi. Demikian juga pada waktu sore. Mereka berdoa,
membuat adithana, membuat tekad. Semoga sebelum saya menutup mata, saya bisa datang, bersiarah, dan melakukan puja di Candi Agung Borobudur di Indonesia. Naik ke Candi Borobudur, melakukan puja, pradaksina, dan meditasi. Mereka sangat bahagia, bahkan banyak yang meneteskan air mata. Mereka merasakan kebahagiaan spiritual karena Borobudur memberikan atmosfer spiritual yang sangat luar biasa. Alangkah bahagianya saudara-saudara kita yang ingin bersiarah ke Borobudur, bercita-cita sangat lama, sudah lama sebelum mereka menutup mata. Indonesia memberikan kebahagiaan spiritual kepada mereka. Untuk pertama kali saya melihat tahun 67, waktu itu saya merantau dari Bali di umur 15 tahun, melihat Candi Borobudur yang begitu indah. Ketika saya melihat Candi Borobudur yang begitu megah, dengan pahatan-pahatan yang begitu indahnya, akhirnya saat itu juga saya sudah berpikir bahwa bagaimana seandainya saya bisa melestarikan kebudayaan nenek moyang kita yang berbentuk Candi Borobudur itu. Bagaimanapun saya caranya memahat untuk menciptakan karya seperti yang ada di Borobudur itu, untuk menyamai saja dari bentuk proporsi, bentuk anatomi, bentuk ukurannya itu sudah tidak mungkin. Jadi bagi saya mustahil untuk bisa membentuk seperti itu. Hanya kita bisa mengkopi, mendekati aslinya, tapi tidak bisa seperti aslinya itu. Bagaimana sebuah candi yang dibuat tanpa semen, tanpa ada kancingan gitu, bentuknya semakin tinggi sampai 40 meter dan lubang di dalam. Jadi sampai sekarang pun saya masih berpikir itu sebuah miracle. Jadi tidak mungkin dibuat oleh kita manusia yang biasa. Jadi seperti ada campur tangan yang kuasa, memang sudah diciptakan seperti itu. Belajarlah mencintai warisan nenek moyang kita, karena bagaimanapun juga itu sangat berharga dan nilainya tidak terhingga. Gitu. Borobudur ini bukan candi main-main, dia mengandung unsur batin kejiwaan sakral yang sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Kita datang ke Borobudur untuk merenungkan, konsentrasi pada diri masing-masing, datang bukan hanya untuk foto-foto, tapi mendalami, belajar apa yang menjadi makna Candi Borobudur itu. Bukan hanya sekedar batu yang indah, tetapi ajaran agama Buddha yang ada di gambar-gambar sekelilingnya. Nah, ini memberi inspirasi kepada kita. Diharapkan bisa berkurang rasa stres hidupnya, apa segalanya, atau hidup ini terbatas, tidak kekal. Tentunya kebahagiaan untuk umat Buddha Indonesia. Jadi juga dikenal, kalau pergi kemana-mana mereka tahu ini Indonesia. Borobudur dijadikan pusat ziarah untuk umat Buddha sedunia. Borobudur sebuah bangunan yang bentuknya dalam bahasa agama Buddha kita sebut bentuknya itu adalah mandala yang sempurna. Jadi keseimbangan kanan kiri, kekotaannya dan sebagainya itu mencapai titik yang luar biasa. Nah, kita kalau melihat Borobudur di sana penuh dengan makna-makna, mulai dari stupanya, patung-patungnya, dari level-level cerita yang diukir dalam dinding-dindingnya, bahkan sampai dinding yang terbawa, yang ditutup oleh tanah, itu penuh dengan cerita yang panjang, bahkan sebagian masih misteri. Harusnya kita bangga tentang adanya Borobudur, tanpa harus memisahkan bahwa Borobudur ini hanya dimiliki oleh agama tertentu.
Jadi Borobudur adalah sesuatu yang kita banggakan bersama-sama. Nah, disitulah bagaimana kita memanfaatkan Borobudur, memberikan roh, bukan hanya menjadi setumpukan batu aja yang di sana, tapi seperti apa histori, sejarah itu berlangsung, kemudian ingin menyampaikan nafas dari Candi Borobudur sendiri kepada khalayak ramai, kepada dunia. Itu adalah tanggung jawab kita. Kita ingin Borobudur itu bisa hidup, mempunyai rohnya, dan menceritakan, membawa dan meresap ke dalam kehidupan kita, baik yang beragama maupun fungsi-fungsi lain dalam kehidupan ini. Candi Borobudur adalah sesuatu ikon yang luar biasa, yang menarik bagi umat Buddha di seluruh dunia. Kita ingin Borobudur itu diberi roh kembali dalam hal ini, dimanfaatkan kembali sebagai tempat beribadah untuk umat Buddha.